film Mumi karena dia edisi yang kedua. Sialan. Dia lagi cari mumi yang ketiga. Iya. Dia bilang. Bukan apa sih? Memang aku rindu sama dia. Karena memang udah setahun aku nggak ketemu. Ini gibah mode on-nya ya. Tapi kayaknya keren tuh kita buat konten sekali lagi sama Jinger version. Iya. Jadi kita hadirkan dia di kursi panas Kastalius. Ini kalau Terus penonton undang denger ya. teman-temannya dia terus kayak ngajuin keren tuh pertanyaan. buat nanti buat gitu, YouTube kan. di sini. Gitu. Namanya kursi panas Kastalius. Program YouTube ya kan. betul. Oke, Makanya kita ini sambung kalau lagi. misalnya Jinger nonton nanti Udah pasti. Udah pasti, tapi itu pasti dia akan diedit, disensor. Tapi kami apa nggak usah disensor. kami Ini ini Jinger tahu udah. nunggu kok nih Jinger ya. Jangan lupa lo cari lo. Biar kita ngobrol lah. Ya kan? Terserah apapun itu, entah kita ngobrolin konspirasi dunia mungkin. Karena kan Jinger ini literasinya tinggi ya. Sangat. Setelah pertemuan sama Sahru di ARB itu, aku dibawa Jinger ketemu sama Bang Win. Nah, waktu itu Bang Win lagi ngeproses kopi betul-betul specialty yang kering gading. Nah, di situ aku mulai belajar. Nah, aku lihat ada hal menarik di dunia kopi ini. Karena belum banyak perempuan juga yang terjun di dunia kopi waktu itu. Masih jalan. Nah, waktu itu terus aku ngelihat banyak nggak banyak perempuan yang di dunia kopi. Nah, sebenarnya kalau sekarang tuh aku bukan eksportir, lebih kepada konsultan kopi. Jadi konsultan lebih kayak aku itu membantu teman-teman eksportir untuk menemukan buyer. Karena kan aku kalau misalnya untuk nge-ekspor sendiri belum punya kemampuan pendanaan dan juga punya jaringan buyer belum ada gitu. Jadi lebih kepada kayak ngebroker gitu sih bahasanya. Cuman kalau misalnya di dunia kami lebih enaknya tuh bilangnya tuh kayak konsultan kopi gitu. Kita tuh kayak ngebantu pengembangan unit bisnisnya si koperasi ataupun unit bisnisnya si perusahaan itu. Kayak pihak ketiga gitu. Nah, pihak kita bagaimana mengembangkannya melalui skillnya kita gitu. Cuman kita mendapatkan bayaran melalui situ gitu. Tapi apakah memang minum kopi memang karena udah masuk dunia kopi atau memang sebelum masuk dunia kopi memang udah kopi? Enggak, aku baru karena belajar awalnya kan kita belajar cupping tuh. Harus tahu ya. Harus tahu, akhirnya kecanduan dong minum kopi gitu. Dan banyak belajar. Dulu kan aku masih pakai gula. Ternyata banyak teman-teman yang ngasih saran karena aku punya asam lambung dan lain-lain gitu, minum kopi itu ya jangan pakai gula biar lebih sehat katanya kayak gitu. Lebih cocok lah kalau bisa tanpa gula gitu. Makanya sekarang udah terbiasa minum Ya, kopi udah terbiasa tanpa minum gula. kopi tanpa gula itu. Karena minum kopi masih pakai gula. Sehat juga. Iya. Jadi satu lagi pernah. Iya. Kan sekarang banyak perempuan yang nggak mau masuk ke dunia kopi kan, karena mikir mungkin dunia ribet, kemudian dari sisi pekerjaannya sulit. Kemudian biasanya kan orang-orang mau mendalami sesuatu karena ada sesuatu yang menjanjikan. Betul. Bagaimana maksudnya impact ekonomisnya Iya, betul. terhadap pribadi sebagai seorang perempuan dari kopi? Kalau aku ngelihat potensinya besar. Pertama kayak aku bilang tadi belum banyak perempuan yang terjun di dunia kopi. Kedua juga aku ngelihat kalau di Takengon itu ya kalau kamu memang mau punya nilai ekonomi yang bagus ya kamu harus terjun di kopi karena yang banyak duit itu di situ yang eksportir kopi ataupun yang memang punya prestis di dunia usaha itu ya yang punya coffee shop di sini gitu. Dan di dunia juga kalau misal perempuan-perempuan yang terlibat di kopi itu mereka punya prestis yang lebih karena kopi ini kan didominasi sama laki-laki. Ya. Nah gitu ketika misal ada perempuan yang lebih banyak terjun, tidak hanya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut terlibat di di rantai nilainya kopi, tapi juga memberikan kesempatan untuk perempuan tuh untuk menjajaki profesi yang baru dan which is itu menurut aku seksi kayak gitu. Seksi. Oke, terakhir. Ada nggak penggal kata yang seksi untuk kopi? Menurut aku kopi itu sangat menarik untuk untuk lebih dipelajarin buat perempuan karena saat ini belum banyak perempuan yang ikut terjun di kopi. Menurut aku kalau misalnya banyak perempuan yang ikut terjun di kopi itu akan menambah warna di dunia kopi menjadi lebih menarik dan lebih seksi lagi dan ya gitu sih buat aku. Bagaimana tanggapan owner? Coba tepuk tangan dulu. Mantap. Enggak ngantuk. Tangan. Hore. Nah ini deh sekarang. Dulu pas masa bujang dunia kopi itu maksudnya susah senang sedihnya dengan dunia kopi itu sama sekarang udah menikah dan udah punya momongan, kayak mana tuh rasanya dunia kopi itu? Apakah sedikit sulit dalam pengembangan atau makin seru malah karena sudah ada istri sudah ada anak atau makin susah karena Kadang-kadang merasa penyesalan. Ini misalnya gara-gara apa nih Bang? Seharusnya aku bisa buka pecel lele yang dengan modal 30 juta kan? harusnya. Harusnya. Tapi kenapa kopi?
Itu tadi nggak ada kemampuan. Ini harus beli mesin 74 juta, cuman mesinnya kayak yang sekecil itu ya. Nah, cuma untuk buat kopi. Harusnya Bayangin. satu mesin udah 3 pecel lele ya. 3 unit bisnis pecel Aku lele. juga pernah ditanyain kalau misalnya seandainya kau punya uang 500 juta gitu. Mm. Kau mau ngapain tuh kopi shop? Enggak, aku nggak bakal buka kopi shop. Aku bakal buka pecel lele. Pecel lele. Berarti kalau aku hitung-hitung di Singapura udah ada cabang. Singapura. Oh ya, pecel lele cabang Singapura keren tuh Bang. Singapura kan? Iya. Kayak itu kayak kita kayak ngalahin KFC gitu loh Bang. Ya franchise Iyalah, itu di franchise. mana-mana gitu. Franchise. Di seluruh dunia gitu kan. Karena kan itu origin Indonesia. Iya, origin Pecel Indonesia lele. betul. Itu dia. Ya kenapa nggak kepikiran ya kita buat itu Bang? Bukan ya? nggak kepikiran. Kenapa? Kepikiran waktu itu kan. Cuman Itu tadi kemampuan nggak ada untuk buka. Kalau nggak kan kita jual martabak. Pertama kan ada mitosnya pecel lele itu harus dibuka memang dengan asli Lamongannya. oh, Iya kan? Soto. Orangnya harus asli dari Lamongan. Oh, orangnya. Sementara itu yang ku cari selama ini yang asli Lamongan banyak, tapi udah lahir di Takengon. Jadi nenek sama kakeknya aja yang asli Lamongan. Anaknya udah. Anak sama cucunya itu udah aslinya Jagong Jagat. Jago juga. Jagong Jagat kok nggak pun Wonosobo. Oke, thank you. Dan aku salah satu orang yang beruntung sebenarnya. Bisa buka coffee shop, dikasih rezeki alhamdulillah lebih. Maksudnya lebihnya nggak banyak lah. Bisa buka ini kan. Tapi apa yang membuat Pak Win sampai hari ini masih semangat untuk bergelut di dunia kopi? Nah, kalau pertanyaannya semangat itu, kau ngelihatnya dari mana? Ya Kau ngelihat semangatnya dari sisi mana? Ya dari sisi semuanya, ekonomisnya, kehidupan sosialnya, lingkungan semuanya. Kalau semangatnya sih mungkin karena umur masih muda ya. Aku kan masih 23 kan. Ya. 23 tahun itu kayaknya kalau untuk duduk-duduk aja kayaknya kelihatan tua ya. Tapi kau udah tua kan? 23 tahun. Oh boleh lah. Iya kan? Boleh. 23 tahun lah. Sebenarnya kalau masalah semangat itu aku pernah cerita sama istri juga, sama istri. Aku pengen sampai tua di depan bar. Alasannya? Keren aja mungkin ya. Pegang tongkat tapi masih bisa nemping kan. Oh iya juga. Iya kan, masih keren kan? Keren lah ya. Ya. Iya kan? Terus masih bisa ngelatih gitu kan. Yes. Walaupun cuma bisa tulip seumur hidup kan. Tulis kan. Oh enggak enceng gondo, oh enggak bebek terbang kata. Telur naga Telur naga. pecah. Ya harapannya sih sampai tua aku nggak bakal nganggur. Tetap Sampai kerja. tua, tetap kerja. Tetap di kerja. belakang bar. Di belakang Dengan bar. kopi. Dengan kopi. Pak Wi, karena tadi kayak Ana udah nutup dengan kata-kata seksi, coba sekarang ke kata-kata keren sedikit masalah kopi. Jangan buka usaha kopi lagi lah di Takengon, udah cukup lah. Udah kami aja. Biar kami aja udah. Udah biar kami aja udah. Kalian nikmatin aja. Kalian jangan nonton mendapatkan nilai kopi yang udah jual. Udah. Makin lama makin gak karuan ngobrolan kita. Jadi begitulah keseruan kita dengan Pak Win dan Kak Yana. Terima kasih Kak Yana. Yuk, Boleh sama-sama. diupload ya di YouTube ya? Boleh. Boleh Win ya? Boleh. Dan ini istri saya juga ikut tadi menemani. Oh, udah Di nikah? belakang. Udah nikah? Udah lah. Ini kayak kumpul kebo aja. Dan Aris di belakang kamera. Coba suaranya Aris. What's up? Nah, itu Aris ya. Kita ada 5 orang, 6 sama Ini, ownernya, owner. owner inti. Thank you owner ya. Owner. Sama Cek, ulang sama-sama. Thank you ya. Owner. Owner? Onar. Owner? Owner aja sombong. Bapak. Tadi nanti Win mudah-mudahan kopinya maju terus kayak Amin. bisa Sama-sama maju kita lah. untuk masuk ke dunia kopi. Amin. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya di tempat-tempat baru dunia perkopian Indonesia. Tentunya bersama kami Galeri Kopi Indonesia. Jangan lupa follow Galeri. Instagramnya Castellius, ada kan? Ada. Castellius Coffee dan Kak Yana Sin. Ya, Inasian. Yana Sin nanti kita tulis di bawah. Dan my wife. Gitu bahasa Inggris. Ya, my wife. My wife. Ya apa A namanya? beautiful wife. Crow wife. Ya, Mika. Wife. Asyap. Dan saya Syahrul Ozer. Dan tentunya jangan lupa follow Galeri Kopi Indonesia, subscribe, like, comment, share semua konten-konten seru kita. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.